Hai Cinta, kembali lagi bersama aku Melin di Melin World. Terima kasih untuk masih ngelihat video aku di sini. Dan aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk teman-teman yang udah ngedukung aku, baik itu subscribe, lihat juga sharing gitu ya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang. Hai, aku Melin, perkenalkan. Seperti biasa, di sini sudah ada tiga file kartu. Jadi kita akan melakukan general reading, di mana tiap-tiap file ini memiliki pesan-pesan tersendiri untuk beberapa orang. Aku disclaimer dulu, ini nggak mungkin bisa resonate sama semua orang, tapi aku berharap ini bisa ngebooster energi dan bisa memberikan pesan yang baik untuk kita-kita semua gitu. Disclaimer, karena ini general reading, jadi aku selalu bilang ke teman-teman kalau berhati-hatilah dalam menanggapi, menyikapi, dan mengambil keputusan dalam apapun itu. Jangan jadikan bacaan adalah sesuatu yang untuk bentuknya seperti memang ramalan ya, tapi aku lebih berupaya untuk memberikan sugesti sama healing, juga kayak rekomendasi-rekomendasi yang bermakna gitu. Kenapa? Karena aku berpikir bahwa memang ke depan itu tidak semuanya bisa kita lihat, tetapi kita bisa memprediksikan itu berdasarkan dengan apa yang terjadi saat ini, dan kita hanya memiliki sedikit kapasitas untuk melihat masa depan gitu ya. Itu dari apa? Memang dari pengetahuan yang diberikan kepada manusia masing-masing gitu, berupa apakah itu intelektual atau memang pengalaman-pengalaman dulunya atau memang dari sejarah-sejarah yang lalu. Nah, dan beberapa orang juga memiliki kemampuan clairvoyance atau dia bisa melihat masa depan, itu ada, tapi tidak banyak, dan hal itu mungkin saja bisa berubah sesuai dengan ketentuan Yang Maha Esa. Nah, gimana cara mainnya? Jadi teman-teman bisa pilih salah satu atau salah dua atau tiga-tiganya, boleh juga dengerin kartu di sini, atau kalau mau lebih fokus kalian bisa tarik nafas dalam-dalam, diam, dan fokuskan untuk memilih yang berapa, yang mana. Ini file 1, ini file 2, ini file 3. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai masuk. Jadi fokuskan dengan pertanyaan, ini keuanganmu di awal tahun 2025 nanti. Kenapa? Karena aku udah lama nggak baca tentang keuangan, dan aku rasa ini finansial juga mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan ya, kesejahteraan dan segala macam. Dan kalau dilihat dari sisi numerologi, angka, jadi 2025 itu jatuh pada angka 9, yang artinya angka 9 itu adalah akhir dari siklus sesuatu. Jadi akan banyak hal-hal yang berakhir di tahun 2025, dan semua orang harus siap dengan banyak perubahan. Itu bisa berasal dari diri sendiri atau berasal dari lingkungan. Khususnya untuk keuangan itu sangat sangat krusial sekali, karena apa-apa saja kita berhadapan dengan uang saat ini. Jadi mari kita lihat bagaimana keuanganmu di 2025 awal, dan apa nanti saran-sarannya. Nah, ini untuk teman-teman yang pilih file 1 ya. Kita lihat, ada the wheel, ada roda, ada Knight of Pentacles, ada swords, ada Ten of Swords. That the universe is always conspiring to support me, guide me, and lead me compassionately toward the highest good. Dan ini aku kesinikan dulu ya. Nah, ini dia. Ini bisa di sini. The wheel. Ini ada spiritual alignment. Oh ya juga sih ya.
Dan di sini bakalan ada outdoors dan leadership. Wah, gimana nih ya untuk yang pilih file 1. Nah, teman-teman, ini jelas sekali ya apa yang harus kalian ingat. Pertama sekali di sini ada roda. Jadi pahamlah, dan sini juga ada 4 musim. Jadi pahamlah bahwa tidak ada yang namanya itu stabil. Jadi ini akan terus berputar. Di 2025 kemungkinan besar akan ada namanya fluktuasi. Itu sebenarnya itu sudah hal menjadi template dari tahun-tahun dulu sih. Cuman ini mungkin ini peringatan, mungkin powernya tidak sekuat atau melebihi dari tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi ada yang namanya fluktuasi di 2025. Ini mengingatkan bahwa tidak ada yang permanen dalam keuangan dan kamu perlu siap menghadapi naik turunnya keadaan. Namun demikian, ada juga yang namanya itu tuh peluang keberuntungan. Jadi semacam kayak contohnya kayak COVID-19 kemarin, ada banyak orang yang tenggelam dalam keadaan ekonomi. Namun banyak juga orang yang mendapatkan hidayah atau berkah justru memiliki keberuntungan yang lain dalam segi ekonominya. Nah, di 2025 awal juga sama. Kemungkinan itu seperti fluktuasi atau resesi, deflasi, segala macam, itu tuh pasti ada. Dan ini tuh seperti gambaran umum lagi. Jadi awal tahun memang semua orang itu mencoba menstabilkan beberapa keadaan. Jadi jangan tergoda dengan peluang-peluang yang besar-besar dan tetap melakukan kalkulasi apapun dalam yang namanya keuangan ya, berbentuk seperti bisnis atau manifestasi hal-hal yang lain gitu. Dan di sini ada Knight of Cups. Kita lihat Knight of Cups. Ya, ini seperti aku bilang tadi, Knight of Cups ini kan lambang dari ada penawaran gitu ya. Peluang tawaran baru terkait keuangan. Mungkin akan menerima tawaran yang menjanjikan di awal tahun 2025. Dan ini juga identifikasi lagi seperti aku bilang tadi dari sambungan yang tadi, beberapa orang itu harus memang siap untuk berada posisi di bawah. Nah, beberapa orang lagi dari teman-teman juga akan mendapatkan peluang baru gitu. Namun demikian, karena memang keadaannya itu pada dasarnya template semua waktu itu rata-rata hampir sama. Jadi harus berpikir matang-matang, harus bijaksana dalam mengambil peluang. Jangan terlalu greedy dan juga tidak juga terlalu pasif. Jadi intinya apa? Ambillah sebanyak mana yang bisa kamu mau. Yang bukan sebisa kamu mau, maaf. Ambillah sebanyak mana yang pantas untuk kamu gitu. Jangan terlalu greedy. Dan di sini juga jelas ya, ada yang namanya Ten of Swords. Ini bisa menandakan akhir dari sebuah situasi. Dalam konteks keuangan, ini berarti berakhirnya masa-masa sulit atau finansial yang mungkin yang kamu alami sebelumnya. Meskipun terkesan negatif sih ya, tiap-tiap 10 itu menandakan titik balik positif sebenarnya. Karena bagaimanapun ceritanya, ketika kita ingin memulai sesuatu, kita harus selesai dengan sesuatu hal tersebut gitu. Maksudnya begini, ketika kita ingin memulai sesuatu yang baru, kita harus menyelesaikan yang sebelumnya. Itu sudah menjadi template dari semesta. Secara keseluruhan sih, keuangan di tahun 2025 awal ini mungkin akan mengalami perubahan yang signifikan. Seperti aku bilang tadi, beberapa orang mendapatkan penawaran yang sangat baik, beberapa orang justru harus mengakhiri keadaan yang sebelumnya gitu. Ada potensi peluang baru seperti aku ingatkan lagi, namun perlu waspada terhadap fluktuasi yang mungkin terjadi. Penting untuk bijaksana sih mengendalikan ini seperti aku bilang tadi. Jadi teman-teman berhati-hatilah. Intinya apa? Jangan terlalu greedy yang pertama. Ini dikonfirmasi lagi sama kartu The Leadership. Leadership itu lambang dari sebuah pengaturan kayak kepemimpinan. Jadi berhati-hatilah gitu. Dan the universe is always conspiring to support me, guide me, and lead me compassionately toward the highest good. Ini sama juga sih. Untuk intinya ada yang namanya itu tuh
leadership terhadap yang namanya keuangan. Jadi pintar-pintarlah dalam menganalisa keuangan, dalam mengatur masuk turun keuangan. Kenapa? Karena itu adalah hal yang paling penting gitu di awal tahun. Karena biasanya awal tahun itu kebanyakan banyak peluang baru, banyak juga keran bocor istilahnya ya, karena satu dan lain hal. Karena semua orang itu memiliki kesempatan dan memulai perhitungan awal dari bisnis, segala macam usaha itu pasti kita lakukan di awal tahun gitu. And then ada spiritual alignment, puts my manifestation into motion. Nah itu dia. Ada yang namanya, ini lagi masalah peluang ya. Ini beberapa orang itu bahkan keuangan itu juga menjadi jalan jalan dia itu memahami spiritualnya sendiri gitu. Jadi taruh manifestasimu menjadi emosi gitu. Ini lebih lebih disarankan untuk orang-orang yang ingin memulai apapun di tahun 2025 itu memang harus kuat-kuat dalam berupaya untuk meletakkan emosinya sendiri dalam perencanaan manifestasi keuangannya sendiri. Dan kenapa? Karena sebenarnya apa yang kamu rasakan itulah yang akan datang pada dasarnya. Jadi belajarlah untuk meletakkan emosi pada apapun yang sedang kalian rencanakan gitu. Dan ada to the outdoors, go outside, get some fresh air and connect with nature and to relieve stress and gain new creative ideas. Nah ini tuh balik lagi ke roda yang berputar tadi. Jadi ini memang ada yang namanya siklus itu yang harus berulang. Balik lagi ke pertama, ada yang ketika di atas harus ke bawah, terus naik ke atas lagi, ke bawah lagi. Nah ini memang disuruh untuk apa? Untuk pergi keluar. Ini ada identifikasi memang pertama memang pergi keluar untuk mendapatkan teman baru gitu ya, atau memang terkoneksi dengan lingkungan sekitar untuk melihat peluang-peluang baru. That sometimes like this, kamu ingin membuka bisnis sesuatu, kamu bingung, jadi kamu harus keluar dulu mencari ide-idenya tuh di mana. Nggak di warnet mungkin ya, atau di warung kopi, tidak. Tapi mungkin saja kamu bisa ke pasar gitu, jalan kaki, ngelihat orang, sebenarnya orang butuh apa sih gitu. Kamu lihat nanti, oh kayaknya di tempat ini tuh orang lalu lalang tuh banyak lewat, tapi nggak ada orang yang jualan minuman gitu. Nah sesimpel itu. Atau kamu naik ke gunung gitu kan, di gunung ketika orang naik ke gunung apa gitu yang sebenarnya orang nggak ada gitu, yang itu tuh pasti dibutuhkan untuk semua orang gitu. Sesimpel itu, outdoors. Kalau kamu masih stuck di rumah sekarang atau masih berdiri pada tempatmu, keluarlah untuk mencari inspirasi dan mendapatkan peluang baru. Oke? Jadi intinya di tahun 2025 nanti bakal kebelah jadi dua. Ada beberapa orang yang harus mengakhiri masa-masa sebelumnya di 2024, sehingga itu berdampak pada ada yang naik, ada yang turun gitu. Dan pahamilah bahwa adanya kemungkinan fluktuasi, resesi, inflasi dan segala macam itu tuh besar banget keadaannya di 2025 awal. Jadi harus berhati-hati, bijaksana, gunakan kemampuan leadership kamu dalam hal keuangan segala macam, dan kelola peluang yang ada, serta ya itu tadi, ini memang sebuah harus mengakhiri hal-hal buruk dalam posisi keuangan untuk menerima hal baru lagi. Jadi kuat-kuatlah, kalkulasikan semuanya, jangan terbayuh dengan banyaknya tawaran-tawaran karena kondisinya memang bisa berubah kapanpun ya. I think that's all for this time. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye-bye, file 1. Nah, ini untuk teman-teman yang memilih file 2. Jadi fokuskan ya. Fokuskan dengan pertanyaan bagaimana keuanganmu di 2025 awal. Ini ada The Sun, ada King of Wands. Coba aku lihat. Ya ini agak ke ini deh. Dan ada Five of Wands. Kartu ininya ada I'm in away ya. Ada I can do less and attract more.
all is well, and then transition. Nah, ini dia. Mudah-mudahan bisa ya dilihat ya. Nah, di sini sudah ada ini ya, untuk yang pilih file 2, secara keseluruhan sih aku lihat ke kondisi keuangannya itu tuh baik, positif, cuman banyak tantangan dan juga persaingan juga gitu. Di sini ada kartu desan. Desan itu kan sesuatu uh, seperti apa ya, kebahagiaan, cherish, terus peningkatan gitu ya, khususnya keuangan. Kamu akan mengalami periode kepuasan dan sukacita. Seperti aku bilang tadi, di 2025 itu adalah siklus akhir dan juga itu tandanya harus ada yang mengakhiri dan akan memulai hal baru gitu. Beberapa orang itu mengakhiri, beberapa orang justru dapat yang baru. Nah, ini untuk orang-orang di 2025 yang ya maksud aku yang pilih file 2 untuk di 2025 awal itu akan mengalami periode kepuasan dan sukacita yang besar dalam hal finansial gitu. Banyak peluang usaha baru yang layak untuk dijalankan dan ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan hasil kerja istimewa kamu gitu. Dan juga ada King of Wands. King of Wands itu adalah kebijaksanaan, juga visi misi yang jelas serta kepemimpinan, visi misi yang kuat lah. Dalam konteks keuangan ini berarti kamu akan memiliki ide-ide kreatif dan inovatif yang meningkatkan pendapatan kamu. Jadi di 2025 awal itu hal yang sangat bagus seperti aku bilang tadi, perencanaan, eksekusi segala rencana itu tuh sangat bagus di awal 2025 untuk orang-orang yang pilih file 2. Dan di sini ada Five of Wands, lagi-lagi Wands ya elemennya. Harus sering Five of Wands ini kan kartunya yang menunjukkan adanya kayak persaingan lah ya, dan itu sepertinya hal yang wajar ketika kamu dapat banyak peluang, juga kamu memiliki bukan kesempatan sih, seperti bukan mindset tapi lebih ke wisdom, lebih ke perencanaan yang matang gitu. Itu tuh pasti ada tantangannya dan setiap perkembangan itu bakalan ada yang namanya persaingan. Itu hal yang sangat wajar ya. Bukan mungkin akan ada tantangan atau hambatan yang perlu kamu hadapi gitu, tetapi juga bisa menjadi dorongan untuk berjuang lebih keras dan mencapai hasil yang lebih baik. Nah, secara keseluruhan sih kalau dari kartu tarotnya, ini tuh untuk yang pilih file 2 ini tuh sangat menjanjikan, sangat baik di awal tahun 2025 nanti. Ada peluang baru, kayak bisnisnya itu atau apapun yang kamu kerjakan itu memiliki hasil yang baik. Hanya saja kamu harus hati-hati, bukan hati-hati, harus kuat dengan yang namanya persaingan. Apakah itu persaingan yang sehat atau persaingan yang tidak sehat gitu. Dan di sini ada yang namanya transisi. Ya, ini benar sih, kayak seperti aku bilang tadi, ini konfirmasi lagi bahwa ada yang namanya transisi dalam hal finansial. Jadi dari mungkin kemarin, tidak terlalu gimana-gimana keuangannya. Jadi di awal tahun ini seperti aku bilang tadi, karena banyaknya peluang, karena dengan perencanaan yang jelas, itu tuh juga akan merubah banyak hal dalam finansialmu. Dan all is well, everything is happening exactly as it's supposed to, with hidden blessing you will soon understand. Nah, jadi makanya kayak aku bilang tadi, dengan perencanaan kamu yang mungkin saat ini kamu sudah merencanakan ya, perencanaan yang matang, taktik yang matang gitu ya, dan juga bukan mungkin dengan doamu, kerja keras. Jadi semuanya itu akan berjalan seperti apa seharusnya. Seperti kayak gini, kalau kamu tanam padi ya, kalau kamu tanam padi hasilnya juga beras gitu, nggak kamu tanam padi hasilnya hilang, nggak. Jadi ini tuh konfirmasi lagi, semuanya bakalan ada, itu sesuai dengan apa yang sudah kamu tanam, rencanakan. Dan ada ini, I'm in awe of the magnificent guidance that's available to me. Ini menunjukkan bahwa awal tahun 2025 kamu akan memiliki akses ke bimbingan dan nasihat yang luar biasa terkait keuangan kamu gitu.
Bisa berarti kamu akan menemukan mentor, penasihat keuangan, atau sumber informasi yang sangat berharga yang akan membantu kamu untuk mengambil keputusan finansial. Ini seperti aku bilang tadi sih, ada transisi di sini. Kemarin mungkin kamu nggak ada, dan ketika masuk awal tahun 2025, at least seperti kamu melihat kayak aku bacain kartu gitu, atau kamu lihat di YouTube gitu tentang trik dan trik bisnis atau segala macam gini memulai. Pokoknya kamu istilahnya mendapatkan hal ini sesuatu sih. I can do less and attract more. Nah, ini tuh yang sangat apa ya, sangat dinanti-nanti gitu sebenarnya, sangat diusahakan oleh banyak orang gitu. Ini kamu akan menemukan cara-cara untuk meningkatkan keuangan kamu. Nah, ini konfirmasi lagi dari wisdom-nya King of Wands. Mungkin ini posisi kamu saat ini. Aku yakin beberapa orang itu sedang merencanakan sesuatu, mengubah taktik pemasaran atau segala macam gitu. Jadi nanti itu bakal dapat kayak sejenis ya seperti I can do less and attract more. Usahanya kecil tapi hasilnya itu tuh bisa double atau bahkan triple dan segala macam gitulah. Dan selamat ya untuk yang pilih pile 2. Ini sangat baik untuk di 2025. Jadi pertahankan sikap positifmu dan terus bertransformasi untuk meningkatkan keuanganmu ya. Kenapa? Karena ketika kamu menjalankan misimu, jadi usahamu sebenarnya apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu tuai. Nah, jadi persiapkan matang-matang, baik-baiklah, dan hadapi segala rintangan yang ada ya. Aku rasa cukup sekian ya, ini sangat positif. Selamat untuk yang pilih pile 2. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye-bye. Dan ini untuk teman-teman yang pilih pile 2, pile terakhir, pile 3. Mari kita lihat ya pertanyaannya. Bagaimana keuanganmu di 2025 awal. Di sini ada Three of Swords. Ada Nine of Wands. Kok banyak-banyak wands ya, banyak energi bumi ini. Ada Pentacles, Seven of Pentacles. Dan ada as soon as I choose to see the light in the dark corners and I redirect my power towards what I want, I let the universe catch up with my dreams. And the last, kok dapat leadership lagi? Ini kan beda aku ini kan, tapi yaudahlah. Sorry. Ini tadi itu leadershipnya di kartu di deck yang ini leadershipnya di kartu yang angelnya gitu ya. Jadi kayak semuanya at least aku lihat ya dari beberapa kartu, what would happen this, dari beberapa kartu itu memang pada dasarnya ada yang baik sih, tapi what happened this. Nah, bentar ya, aku lihat dulu lagi. Nah, ini dia. Bentar. Ya, jadi di sini ada Three of Wands, Nine of Wands, Seven of Pentacles, dan ada di sini kartu Tomato Love, ada sini leadership. Nah, ini untuk yang pilih pile 3 ya. Jadi aku bilang dulu keadaannya bahwa pada dasarnya di awal tahun 2025 nanti ini orang-orang yang pilih teman-teman yang pilih pile 3 bahkan mengalami beberapa kesulitan dalam masalah finansial. Tetapi kalau kamu tekun dan manajemen yang bijaksana akan memiliki potensi yang membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan keuangan di masa depan gitu. Jadi beberapa aku identifikasi ya. Di sini ada Three of Swords dan Nine of Wands. Nine of Wands mungkin sekarang itu tuh memang kalian sudah seperti kelelahan ya dengan situasi keuangan kalian sendiri. Dan ada juga Seven of Pentacles. Seven of Pentacles ada usaha keras ya, maksudnya ada yang usaha keras yang harus dilakukan untuk mulai membuahkan hasil. Dan perlu juga yang namanya itu tuh masa menunggu gitu.
Tapi ada juga tanda-tanda pertumbuhan, sehingga diperlukan kesabaran karena hasilnya mungkin belum sepenuhnya terlihat gitu. Namun apa yang terjadi, aku lihat kalau keadaannya sekarang itu memang kalian itu tuh berupaya gitu tuh, memang sudah hampir kelelahan dengan menjaga apa yang kalian punya gitu dari segala hambatan. Dan beberapa orang itu beberapa orang di sini sedang menjaga aset sih sebenarnya dari ketidakpastian finansialnya yang kemarin gitu. Jadi ini memang masa-masa melelahkan, dan di sini ada identifikasi bahwa hubungan percintaan itu ini jelas banget untuk yang pilih pile 3 itu ada kombinasi dari hubungan percintaan dengan keuangan gitu. Apakah ini bisa saja cinta mendominasi keuangan atau keuangan mengatur percintaan. Jadi yang dua-duanya ini nih hubungannya ini nih sangat buruk aku lihat. Sehingga jadi kamu memang harus memperhatikan aspek dari love-mu sendiri, cintamu sendiri, keadaan kamu sendiri gitu ya. Jangan sampai cinta yang kamu punya itu membawa negatif pada finansial kamu, atau finansial kamu itu membawa negatif pada percintaan kamu. Nah, ini tuh jelas banget kamu sedang susah untuk mengendalikan keduanya gitu. Jadi makanya ada yang namanya itu leadership lagi kan, muncul leadership. Kamu memang harus bisa memimpin memimpin finansialmu sendiri gitu. Jangan bergantung dengan orang, juga kamu harus paham dengan bagaimana mengelola emosi sih gitu ya. Karena aku lihat di sini ada yang namanya hubungan timbal balik ada hubungannya timbal balik yang buruk terhadap kedua jalur ini gitu. Mungkin kamu berdealing atau mencintai orang yang salah gitu ya, sehingga kamu kesusahan mengendalikan finansial kamu. Ini bukan berarti ketika seseorang berdua gitu ya, bukan berarti uang kamu diporotin, enggak. Tapi kayak dengan kondisi pasangan yang tantrum atau enggak jelas gitu ya, yang menuntut kamu untuk melakukan ini, melakukan itu juga menghambat waktu kamu untuk mencari uang sih, mendapatkan uang gitu, mendapatkan kekayaan atau sejenisnya gitu. Sehingga ya kamu harus bisa mempertimbangkan ini dan kamu harus bekerja lebih keras lagi gitu. As soon as I choose to see the light in the dark corners, I redirect my power toward what I want, and I let the universe catch up with my dreams. Dan ini tuh kayak ini tuh adalah identifikasi lagi bahwa kamu, kalau kartunya gini ya, bahwa kamu akan menghadapi beberapa tantangan atau situasi yang tampak sulit dari hal keuangan. Namun ini juga mendorong kamu untuk mengubah perspektif menjadi peluang di tengah kesulitan tersebut. Dengan memilih kamu fokus pada aspek positif dan potensi yang ada, kamu dapat mengarahkan energi dan upaya ke arah yang lebih produktif, yang pada akhirnya dapat membantu memperbaiki situasi keuanganmu. Nah, salah satunya itu tuh kayak unbalance between love and money gitu. Jadi ada masalah di percintaan sebenarnya nih yang berpengaruh pada keuangan, dan itu tuh dekat banget, kuat banget, erat banget. I let the universe catch up with my dreams. Menunjukkan pentingnya memiliki visi jangka panjang dan kesabaran dalam mencapai tujuan finansial kamu. Nah, ini konfirmasi lagi sih gitu, bahwa sebenarnya apapun ceritanya, kamu juga harus memiliki jangka panjang dalam banyak hal, termasuk untuk keuangan gitu. Ini menyarankan kamu untuk memiliki rencana dan atau impian tentang finansial kamu yang besar. Dan sekarang sudah saatnya gitu ya, memberi ruang bagi semesta untuk bekerja mendukung tujuan kamu gitu. Jadi lepaskan yang kemarin, kamu yang mengatur kehidupanmu sendiri, kamu yang mengatur perasaanmu, kamu yang mengatur keuanganmu segala macam.
dan beri waktu, beri ruang untuk the universe itu menjalankan tugasnya. Kamu jangan menghambat, jangan jadi manusia yang durhaka gitu. Kenapa aku bilang manusia durhaka? Kamu menghambat rencana Tuhan untuk kebaikan kamu gitu. Dengan apa? Dengan kamu menghadirkan orang-orang yang tidak seharusnya berada pada kehidupan kamu gitu, menghadirkan hal-hal yang tidak penting untuk hidup kamu. Dalam artian gini, jangan sampai kamu cari penyakit dengan keadaan dirimu sendiri. Nah, itu dia. Jadi apapun ceritanya, kontrollah dirimu, kamu yang bisa menghandle keadaan tersebut, dan jangan cari penyakit. Biarkan universe, biarkan Tuhan menjalankan, bukan menjalankan, biarkan Tuhan memberikan takdirnya kepadamu. Jangan jadi manusia yang durhaka, disuruh A kamu maunya B segala macam ya. Dan aku rasa cukup sekian. Jadi yang kuat-kuat ya untuk teman-teman yang pilih pile 3, dan juga harus sering-sering berpikir gitu ya. Jangan sampai kamu menambah variabel kesulitan. Jangan sampai kamu menambahkan variabel-variabel hidup yang bahkan itu membuat kamu menjadi lebih sulit menjalaninya. Jadi buang hal-hal yang tidak penting yang bisa menghambat kekayaan, prosperity-mu dan segala macam. Even though that is someone you really love gitu. Sorry ya, ini emang agak menyakitkan. Tapi aku rasa ini cukup dah ya. Aku nggak mau ngobrol lagi. Jadi itu intinya, kesulitan itu ada. Jadi ya berproses lah gitu, dan buang hal-hal yang nggak penting ya. I think that's all for this time. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye. Pile 3.